dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan saya percaya buat kesempatan yang baik, waktu yang baik, yang pendek saat ini, kira-kira 1,5 jam maksimal, kita boleh pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hati kita, hidup kita untuk persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah raya ini. Mari kita sama-sama bersekutu dalam Tuhan. Ayo kita boleh bersyukur, mengucap syukur lewat penyembahan kita pada saat ini. Kita siapkan yang terbaik, kita serukan. Kita boleh bersuara dengan bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalamku. Ajarku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah layak dipuji dan disembah untuk selama-lama-lamanya Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan. Sama-sama nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Berdiri bersama-sama, mari siapkan hati kita untuk mengalami lawatan Tuhan. Sama-sama nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Layaklah Kau Tuhan, dipuji, disembah. Layaklah Tuhan, segala bumi kan menyembah-Mu. Layaklah Tuhan, semua umat-umat-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini menyembah dengan urapan baru-Mu. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji, disembah. Kami agungkan Namamu, Raja segala raja. Atas hidupku, layaklah Engkau Tuhan, dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sembah Tuhan, ucapan syukurmu dalam altar kemuliaan Tuhan. Saat penyembahanmu, di situ kekuatan baru akan dilimpahkan dalam hidupmu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, karya dan kuasa dan kemuliaan ajaib-Mu. Kesetiaan-Mu melebihi dari segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukurku bagi Kau Sang Raja, Allah yang berkuasa. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih-Ku bagimu, Kau Tuhan Allah yang kudus, sempurna selama-lamanya. Ku naikkan syukurku bagi Engkau Allah yang kudus, besar dan berkuasa selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang atasnya Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang atasnya Engkau yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan, buat kesempatan yang Kau berikan pada saat pagi hari ini. Jika kami ada dalam rumah Tuhan, itu merupakan suatu kebahagiaan, itu merupakan suatu anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga satu tujuan dalam hidup kami pada saat pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya pada saat pujian penyembahan dinyatakan, maka kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami, sehingga kemuliaan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami itu akan membawa kemerdekaan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Limpahkan kasih karunia untuk hidup kami. Hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini tidak terkecuali Tuhan, diurapi dengan urapan yang baru. Setiap umat-Mu yang hadir dengan penuh sukacita, yang menerima kasih karunia pada saat ini, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak.
Hormat syukur kami kepadamu. Inilah waktunya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang bersepakat katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kita semua. Coba berikan salam dengan begini ya, kanan kirimu, sekalipun gak kelihatan mulutnya yang berkata, tapi rohmu senantiasa terlimpastasi untuk setiap kita. Silakan duduk, kita naikkan pujian bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Mari datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam belakangnya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah semuanya dengan hati bersyukur, ke dalam belakangnya dengan hati yang bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan sekali lagi. Bersyukurlah, Emon. kepada Tuhan, Lebih keras lagi jemaat Tuhan, yuk. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi. Kasih setianya. Serukan bersama-sama. Bersyukurlah. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Yang amin, amin. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Sungguh kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dimakan segalanya dan anugerahnya sangat
bahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Begini coba. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna Allah bagiku, dan aku semuanya diberkati. Haleluya. Haleluya. Atas sempurna kasih-Mu Tuhan, saat ini kami percaya bahwa kami semua diberkati oleh Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ku selalu bersama, arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya diberkati, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Lebih lagi dalam Tuhan katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh
penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera, hari depan penuh dengan pengharapan. Layaklah Tuhan Engkau menerima pengagungan, pujian, penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang memperdulikan dan mengasihi kami. Layaklah Tuhan Engkau menerima pengagungan, sembah dan hormat kami. Sebab Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus namanya. Saat ini bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman Tuhan. Dan Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kanan, tengok kiri, bilang kamu luar biasa. Haleluya. Baik, kalau sudah silakan duduk Bapak Saudara. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Satu sukacita yang besar kalau kita boleh kembali beribadah bersama-sama di gereja ini. Baik, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan. Yuk, penyembahan yang berkenan. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kita baca dulu ya. Ayat 21 sampai 24. Ya, di multimedia hanya ditulis ayat 21. Jadi buka kitab sucinya, handphone sucinya boleh dibuka dulu ya. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Baik. Kita akan baca ayat ini sama-sama, perlahan tapi pasti. 21, 22, 23, 24. 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, atau bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saudaraku, penyembahan penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan bicara tentang tempat, bukan bicara tentang lokasi, ya. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seorang dapat diterima penyembahannya oleh Allah. Jadi saudaraku, sebuah paradigma yang mungkin melekat dalam kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Samaria di zaman itu, bahkan mungkin juga sampai hari ini. Orang-orang yang mungkin punya latar belakang dari agama-agama orang tua, dari leluhur, masih memiliki sebuah konsep berbicara tentang penyembahan yang berkenan, itu bicara tentang tempat, bicara tentang lokasi. Makanya ada yang disebut dengan kiblat, arahnya kemana. Karena selalu didominasi dengan tempat. Saya melihat sampai hari ini masih ada orang-orang yang memilih ke tempat bukit doa di Ungaran, tempat doa di mana lagi tuh, di Majalengka. Pergi jauh-jauh ke sana hanya untuk berdoa di gua itu, di kuil itu. Ke gereja nggak pernah. Ke Ungaran jauh-jauh disamperin hanya untuk dia katanya mau berdoa.
Ada banyak konsep yang keliru tentang hal itu, saudaraku. Ya, seperti apa yang dinyatakan oleh perempuan Samaria ketika perempuan Samaria ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Bahwa mereka punya konsep bahwa orang Yahudi menyembah Allah itu di Yerusalem, di Bait Suci. Sedangkan orang-orang Samaria mereka menyembah Allah di tempat-tempat yang lain, di Betel maupun di Ai. Karena mereka berpikir bahwa tempat-tempat itulah, di sanalah Allah hadir dan di sanalah penyembahan mereka menjadi penyembahan yang berkenan. Padahal sekali lagi saudaraku, dengar baik-baik. Bicara tentang penyembahan yang berkenan, itu bukan bicara tentang lokasi. Bukan bicara soal tempatnya di mana, tetapi berbicara tentang siapa yang menyembah Tuhan. Penyembahan juga bukan berbicara tentang hal-hal yang dikerjakan secara rutinitas. Jadi jangan berbangga hati juga buat orang-orang yang setiap pagi mungkin nyanyi buat Tuhan gitu ya katanya. Lalu kita datang ke gereja, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Belum tentu juga penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan yang kita kerjakan secara rutinitas. Karena sekali lagi saudaraku, berbicara penyembahan yang berkenan kepada Allah, ini berkaitan erat sekali dengan si penyembah. Siapa yang menyembah Allah? Bicara tentang pribadi saudara dan pribadi saya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar, next lanjut. Apa sih yang menjadi ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah? Bila penyembahannya memiliki, ya, titik 2. Jadi ini apa yang hari ini kita mau gali dan kita pelajari. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi seorang penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, coba kita lihat kembali saudaraku pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan bilang begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku dengar baik-baik. Hal yang pertama yang dicatat firman Tuhan, yang Tuhan Yesus nyatakan dengan tegas. Seorang penyembah yang berkenan kepada Allah. Yang pertama saudaraku, karena dia memiliki pengenalan akan Allah. Pengenalan akan pribadi siapa yang dia sembah. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Ya. Oke, next lanjut. Penyembahan yang berkenan kepada Allah harus dimulai dengan pengenalan atau pemahaman yang benar tentang siapa yang saudara sembah, tentang pribadi siapa yang saudara layani. Dan saya mau katakan saudaraku, ini pengertian tentang stigma tentang Allah, pemahaman tentang Allah. Ya, makanya Paulus berkata kepada orang-orang Roma, Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ada banyak orang yang punya paradigma, punya stigma yang keliru tentang Allah yang dia sembah. Kenapa harus datang ke gereja? Ya, supaya pengan, supaya bisnis lancar, supaya diberkati. Jadi kalau nggak ke gereja, nggak diberkati begitu. Kalau nggak ke gereja, nggak dikasih keselamatan gitu. Ini kan keliru saudaraku. Sama seperti kita lagi sesajen ke pantai selatan, Nyi mau ngapal ya seminggu ini ya, jangan ditebalikin kapal saya ya Nyi. Ini sesajen Nyi. Mirip kan kayak begitu kan? Halo, bisa dipahami nggak saudara? Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang punya paradigma, stigma yang keliru tentang Allah. Karena itu tidak pernah mereka bisa menyembah Allah dengan benar. Mereka tidak pernah bisa menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, orang mau menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah harus didasari tentang pemahaman, tentang pengenalan yang benar tentang Allah yang dia sembah. Seseorang akan dapat menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat
jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Jadi saudaraku, sampai John Calvin saudaraku memberikan sebuah pernyataan yang begitu tajam saudaraku. John Calvin berkata begini, kurang lebihnya ya, karena dalam terjemahan saudaraku. Ya, tanpa pengenalan akan Allah, maka sesungguhnya seseorang bukan menyembah Allah, tetapi menyembah setan atau menyembah idol. Idol itu berhala. Ya. Jadi tanpa pengenalan akan Allah, sebenarnya kita bukan menyembah Allah, tapi sedang melayani iblis atau berhala. Jadi saudaraku, saya mau bilang ini betul-betul menjadi sebuah dasar yang penting, pengenalan akan Allah. Dan dinyatakan orang dapat menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat kalau dia sungguh-sungguh mengenal tentang pribadi Allah yang dia sembah. Apakah kita tetap bisa menyembah dia di tengah-tengah kesukaran, penderitaan, persoalan, masalah, sakit penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Kalau engkau sungguh-sungguh mengenal tentang siapa Allah yang engkau sembah, engkau akan tetap menaruh kasih, engkau akan tetap menaruh kesungguhan hati, engkau akan tetap menaruh hormat, kecintaan kita kepada Tuhan di dalam penyembahan kita. Sekalipun mungkin apa yang kita harapkan belum terjadi. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Next, lanjut saudaraku. Ya. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakannya. Garis bawahi saudaraku ya. Semakin percaya apa yang dikatakannya. Saya mau berkata, dengar baik-baik. Seseorang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, dia kenal betul, dia mengalami betul bersama-sama dengan Kristus di dalam hidupnya. Pengenalan bukan kata orang, pengenalan bukan hanya baca Alkitab, pengenalan bukan hanya karena dengar khotbah firman Tuhan, tapi pengalaman karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau berkata saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti kita akan mempercayainya. Amin. Dan dia dapat menceritakan tentang si Yesus kepada banyak orang di Samaria. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal dan banyak orang menjadi percaya. Yang kedua saya jumpai saudaraku, firman Tuhan catat di sini saudaraku, bukan saja dalam pengenalan seseorang membuat seseorang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, tapi pengenalan orang akan Tuhan yang dia sembah membuat hidupnya menjadi hidup yang efektif, menjadi hidup yang berdampak, menjadi saksi-saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena dia kenal betul, karena dia ngerti betul tentang pribadi siapa yang dia sembah. Amin. Dan waktu saya coba gali pelajari saudaraku kisah ini ya, apa yang menyebabkan seorang perempuan, ini sorry nih, saya nggak kupas dari cerita awalnya, saya anggap saudara sudah tahu betul cerita tentang hal ini. Jadi kalau yang sekolah minggunya nggak lulus, nanti pulang ada PR. Baca nih ayatnya ya, dari Yohanes 4 sampai ke dari ayat 1 sampai terakhir gitu ya, karena panjang ceritanya. Ya, saya anggap saudara sudah baca kisah ini gitu ya, jadi saya nggak menceritakannya lagi. Kisah ini saudaraku diawali dengan seorang wanita, wanita yang gak benar, wanita yang gak baik. Dia sudah 7-11, hidup tanpa ikatan pernikahan dengan 5 orang laki-laki. Dan saat ini dia tinggal dengan seorang laki-laki yang ke-6, dan itu pun bukan suaminya. Ini wanita, peliharaan. Bisa dipahami?
Jadi ini bukan orang baik-baik. Tapi saudaraku dengar baik-baik, kenapa dia bisa mengalami sebuah hal yang begitu luar biasa. Dulu gembala kita yang dulu menyebutnya dari wanita P, pelacur, berubah jadi P, pemberita Injil. Wih, mantap kan? Bisa begitu berubah drastis. Hal yang dia lakukan, dia mau duduk dekat Yesus dan belajar dari Yesus. Pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak orang? Jadi orang Kristen sekian puluh tahun jadi orang Kristen, hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa? Karena tidak punya keintiman dengan Tuhan. Tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, tahun 2022 ini adalah tahun membangun keintiman kita dengan Tuhan. Gereja Tuhan sakit, ini fakta, ini realita. Saya ketua Perwil bersama dengan jajaran BPD sudah survei. Bahkan di BPD dalam sidang majelis daerah mengeluarkan sebuah tugas dan perintah kepada Badan Pekerja Daerah GPD Banten untuk cek and recheck. Apa benar gereja di Banten yang katanya jumlahnya hampir 300 itu benar masih ada jumlahnya seperti itu? Jangan-jangan sudah banyak yang koit gitu ya. Sudah banyak yang undur iman, yang sudah banyak meninggalkan gereja. Dan gerejanya tutup. Kenapa? Realitanya pandemi ini membuat sakit secara rohani. Karena itu tahun 2022 ini GBI mengambil sebuah tema besar ya. Healthy spiritual. Spiritual healthy, kesehatan rohani. Untuk apa? Supaya saudara dan saya boleh menjadi pribadi-pribadi yang kembali membangun keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Miliki sebuah kerinduan untuk diisi dengan Yesus. Wanita ini memiliki sebuah kekosongan di dalam dirinya. Makanya dia tinggal kepada pria yang satu, ganti pria yang satu, ganti lagi dengan pria yang satu. Kenapa? Karena ada kekosongan dalam dirinya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dalam perjumpaan dan persekutuannya dengan Yesus, dia duduk dekat kaki Yesus dan dia belajar dari Yesus, maka dia mengalami kepenuhan di dalam Yesus. Dia mengalami kepuasan di dalam Yesus. Amin. Hal yang pertama yang saya mau katakan, engkau akan menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Allah yang kita sembah. Next, yang kedua, yuk coba kita lihat pada ayat 13 dan 14 saudaraku ya. Ayat 13 dan 14 firman Tuhan bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, bicara kata air ini, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Kata air ini menunjuk kepada hal-hal yang duniawi. Next, coba lanjut. Bicara tentang kekayaan, kesenangan hidup, kenikmatan hidup, pengetahuan, dan segala macam hobi yang mungkin bisa membawa sebuah pemuasan. Tetapi semuanya itu hanya memberikan kepuasan sementara. Ya, ini ditunjukkan dengan pernyataan Yesus dengan kata-kata, ia akan haus lagi. Jadi kalau saudara ikut Tuhan hanya cari dunia, ingin kaya, ingin senang, ingin sukses, ingin berhasil, saudara hanya akan temukan air yang biasa yang akan membuat Anda haus lagi. Sebuah hal-hal yang
hanya sementara, temporary, hanya untuk sementara waktu kita akan mengalami kesenangan dan kepuasan, tetapi itu akan segera berlalu. Ya, saudaraku, namun air hidup yang Yesus berikan akan memberikan kepuasan sejati yang dibuktikan dengan apa, saudara? Pembaharuan hidup dalam Yesus. Ketika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air di dalam hidup kita yang akan terus membual dalam hidup kita. Perempuan Samaria ini, saudaraku, mengalami perubahan hidup yang radikal. Yang kedua yang saya jumpai dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Allah ketika kita hidup baru dalam Kristus Yesus. Ketika hidupmu tidak lagi sama, ketika hidupmu tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi engkau punya cara hidup, engkau punya gaya hidup, engkau punya kebiasaan hidup, adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Bukan lagi kejar dunia, bukan lagi semata-mata hanya inginkan dunia, tapi sungguh Yesus yang menjadi kepenuhan, Yesus yang menjadi sumber kepuasan di dalam kehidupannya. Syarat yang harus dipenuhi jika ingin penyembahan yang berkenan, maka penyembahan kepada Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dan ini sesuatu hal yang kemarin saya sudah berulang-ulang kali, saudaraku, baik di doa malam maupun kemarin dalam DKP. Yesus yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dia yang berdiri menjadi imam besar di hadapan Allah. Bukan lagi dengan membawa darah kambing domba jantan yang hanya sementara, tapi dia membawa darahnya sendiri di hadapan Bapa. Sekali untuk selama-lamanya. Dia yang menjadi korban yang sempurna buat saudara dan saya. Dan dia yang bersyafaat, dia yang meneguhkan, dia yang menguatkan hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus. Amin. Bisa dipahami, saudaraku? Next, lanjut. Hidup baru dalam Yesus akan terjadi karena Yesus yang sudah membenarkan. Sekali lagi, dia yang berkorban sekali untuk selama-lamanya. Sempurna, tidak perlu ditambah-tambahkan. Yesus yang sudah membenarkan kita. Dan ini merupakan hal utama yang mendasar agar seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut akan nampak dalam kehidupan, dalam sikap, dalam cara hidup setiap hari, sehari-hari. Ini kemarin juga saya sudah gali dan sudah sampaikan di dalam doa DKP. Ya, kita ini orang Kristen seringkali jadi orang yang munafik. Kita jadi malaikat ketika ada di gereja. Keluar dari gereja, 10 meter saja keluar dari gereja, langsung tanduknya keluar. Langsung berubah lagi jadi iblis. Cara hidup kita dengan standar ganda. Kalau di gereja, haleluya. Di luar gereja, halelupa. Betul? Kita seringkali kalau di dalam gereja menjadi orang-orang yang begitu lembut. Shalom. Wah, luar biasa. Penuh kasih. Di luar sana cara hidup kita dengan standar dunia yang begitu penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati dan balas dendam. Saya mau berkata hari ini, saudaraku, dengar baik-baik. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap seseorang ya akan nampak dari sikap dan cara hidupnya setiap hari. Artinya cara hidup kita punya standar yang sama. Ya, minggu lalu kita belajar tentang nilai kerajaan sorga dan harus diintegrasikan.
cara nilai-nilai kehidupan kita itu nggak boleh dengan standar double, nggak boleh dengan standar ganda. Kehidupan kita di gereja, demikian juga standar dan cara hidup kita waktu kita ada di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di pergaulan kita, di sosialita kita. Sama standarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena hidup kita, hidup yang baru dalam Kristus. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah? Firman Tuhan mengatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya, next. Yohanes pasal 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Next. Warning. Penting nih, penting. Baca yang pentingnya. 2, 3. Semua orang bisa bernyanyi dan memimpin orang lain bernyanyi lagu rohani. Tapi tidak semua orang dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi semua orang bisa, saudaraku, lagi di WC, di kamar mandi, kita lagi mandi gitu ya. Nyanyi lagu kerja buat Tuhan, wis mantap gitu ya. Nyanyi lagu gereja di mana saja dia bisa. Satu kali saya pernah jumpa, saudaraku, orang Kedar, saudaraku ya, tapi nyanyinya dia pakai jilbab, saudaraku. Nyanyinya apa? Di TikTok yang lagi ngetop. Hah? Tuhan Yesus tidak berubah. Ini lagi ngetop, saudara. Ya, pakai jilbab semua nyanyinya itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus loh, dia ngomong Tuhan Yesus loh. Pakai jilbab. Semua orang bisa nyanyi lagu rohani, semua orang bisa nyanyi lagu gereja. Tapi persoalannya, saudaraku, tidak semua orang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Why? Kenapa? Karena Bapa menginginkan penyembah-penyembah benar. Kalau ada kata penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah tidak benar. Betul? Ada penyembah yang salah. Ada penyembah-penyembah yang palsu. Kenapa bisa palsu? Karena penyembah benar akan membawa penyembahan itu di dalam kehidupannya. Seorang penyembah benar, dia menyembah Allah bukan saja waktu dia di gereja mengangkat tangannya, mengatakan haleluya, haleluya. Bukan hanya itu. Penyembah benar akan membawa penyembahannya itu di dalam kehidupannya setiap hari dia menyembah Allah. Itulah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makanya sekali lagi, saudaraku, waktu percakapan itu terjadi antara perempuan Samaria dengan Yesus. Ini kan bicara tentang sebuah tempat kan. Orang kami, bapak-bapak leluhur kami, ini orang Samaria berkata, bapak-bapak leluhur kami menyembah Allah di gunung ini, di gunung Gerazim. Sedangkan kamu, menunjuk orang-orang Yahudi, kamu menyembah Allah di Yerusalem. Lalu Yesus berkata, telah tiba saatnya dan sekarang waktunya, tiba saatnya. Bahwa penyembah Allah menginginkan penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, konteksnya bukan lagi bicara soal tempat di mana. Well, bukan. Tapi bicara tentang siapa engkau. Seorang penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang membawa penyembahan itu di dalam kehidupan kita.
kehidupan seorang penyembah yang sehari-hari apa yang diperbuatnya dan dikerjakannya adalah penyembahan bagi Allah. Itulah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang mengerti boleh bilang amin. Next. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Allah. Sekali lagi, ini bukan saya yang tulis loh. Ini dari BPP, saudaraku ya. Sekali lagi bicara tentang keintiman. Seorang penyembah benar, dia akan membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Dia akan mencari wajah Tuhan. Dia mempunyai waktu-waktu yang khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang begitu dekat, yang begitu melekat kepada bapaknya. Demikian orang percaya memiliki keintiman dengan roh Allah. Orang yang demikian akan menyenangkan Allah saat dia menyembahnya. Orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya yang adalah kebenaran akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Amin. Biar hari ini saudaraku, kita boleh menjadi seorang penyembah yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana cirinya? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyembah Allah yang diperkenan oleh Allah? Yang pertama, miliki pengenalan akan Allah. Kita nggak akan pernah bisa berkenan di hadapan Allah kalau kita tidak mengenal. Perkataan mengenal, genosko, bukan hanya mengenal katanya. Ya, saya kenal Bapak Presiden Jokowi, ya kenal lewat televisi, lihat fotonya di media-media sosial, di media massa. Tapi saya nggak kenal secara pribadi dengan Pak Jokowi. Berapa ukuran sepatunya? Saya nggak tahu. Pakai minyak rambutnya apa dia? Saya nggak tahu. Bisa dipahami saudaraku? Kalau engkau genosko, mengenal Allah karena engkau memiliki sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan melalui pembacaan, bukan melalui kata orang, bukan dengar khotbah orang. Tapi engkau benar-benar mengenal dia karena engkau punya pengalaman bersama dengan dia. Pengenalan seperti inilah yang akan membuat engkau menjadi pribadi yang kokoh dalam Tuhan. Sekalipun kau dihantam dengan badai kehidupan yang begitu menyakitkan, engkau akan tetap tegar berdiri. Engkau akan tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena engkau mengenal kepada siapa engkau menyembah. Dan penyembahanmu akan diperkenan oleh Allah. Yang kedua, saudaraku, mari jadilah pribadi yang benar di hadapan Allah ya. Hidup dibaharui dalam Allah, hidup baru dalam Kristus. Kenapa? Karena ketika kita dalam Yesus Kristus, kita mengalami kepuasan yang sejati. Dunia tidak bisa berikan ini, hanya Kristus. Dan ketika kita dalam kepuasan sejati, seharusnya ditandai dengan hidup baru. Pembaharuan hidup di dalam Yesus. Seperti perempuan Samaria ini. Mengalami perubahan yang begitu sangat-sangat radikal dalam hidupnya. Dari seorang wanita yang tidak baik, tetapi menjadi wanita pekabar Injil yang dipakai oleh Tuhan memenangkan Samaria bagi nama Yesus. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, mari menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bicara tentang menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, ini bicara tentang penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah yang demikian yang dikehendaki oleh Bapa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya ada penyembah-penyembah yang salah, ada penyembah-penyembah yang palsu. Kenapa? Karena penyembahannya tidak dibawa dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya pada waktu-waktu dia datang ke gereja. Tuhan menginginkan penyembah yang benar adalah membawa penyembahannya itu dalam kehidupannya setiap hari.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita angkat satu pujian. Katakan, Yesus kami sembah, kami puja sebagai Raja. Haleluya. Yes. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Saya mengundang pelan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Sembah dan puji. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi ini. Sembah dan puji. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Dan bagi kami, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tercurah bagi kami, dan layakkan umat-Mu dengan cara yang benar untuk kami makan sidangan dengan Tuhan, menikmati berkat perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat memberi kekuatan, kecakapan dan jalan keluar, yang letih lesu, yang sedang mengalami undur iman, Tuhan beri kekuatan yang baru, roh yang baru, roh yang bernyala-nyala dalam Kristus. Dalam nama Yesus, kami terima anugerah. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sembah dan puji, penuhi kata-Mu. Sembah dan puji, penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara, adakah yang belum dilayani dengan roti dan anggur pagi hari ini? Kalau ada yang belum terlayani, boleh memberitahukan.
Baik, kalau semua sudah, saudara boleh ambil roti dan taruh di tangan kananmu. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan ilahi yang datang dari Tuhan Yesus saat ini. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan lebih tinggi. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pertolonganmu. Kekuatan baru, damai sejahtera, pengampunan dosa kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku nyanyi haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami boleh ada dalam persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Firman-Mu yang kembali mengingatkan bahkan menegur hidup kami. Adakah sungguh-sungguh kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Allah? Atau justru kami adalah penyembah-penyembah palsu? Hari ini
Firman Tuhan ingatkan kami, adakah kami sungguh-sungguh mengenal Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Seperti apa yang dinyatakan oleh John Calvin, tanpa pengenalan kami sedang menyembah yang bukan Allah. Kami menyembah iblis atau berhala. Hari ini kami mau punya pengenalan yang benar tentang pribadi Allah yang kami sembah. Karena kami punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan hidup baru dalam Kristus. Karena Yesus cukup bagi kami. Yesus segala-galanya buat kami. Kepuasan sejati adalah Yesus Kristus. Kami tidak lagi mau kejar dunia. Kami tidak lagi mau menginginkan dunia. Lebih dari segala-galanya bagi kami Engkau Yesus. Kami mau hidup baru dalam Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan sungguh-sungguh membawa penyembahan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap kami. Dan kami percaya berkat perjamuan kudus hari ini, ketika kami bersekutu dengan Kristus, terjadi buat kami. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang berbeban berat, Tuhan beri kecakapan baru. Amin. Dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kami yang undur iman, Tuhan teguhkan kami. Amin. Bakar roh kami bernyala-nyala kembali dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima berkat anugerah-Mu dengan ucapan syukur. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan diserku, Tuhan berkati. Sebentar nanti cawan-cawan akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Tuhan berkati, amin. Diberkatilah kiranya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita siapkan untuk menyaksikan Warta Jemaat GBI Katarizo. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi Minggu tanggal 3 Juli 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay atau rekening digital lainnya dengan cara men-scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari bagi bapak atau ibu untuk membawa putra atau putrinya untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan secara onsite di gereja lantai 2. Untuk informasi lebih lanjut silakan mengunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk menghadiri kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, diadakan jam 7:30 malam bertempat di gereja. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom jam 7:30 malam. Kemudian sehubungan dengan adanya libur hari raya Idul Adha pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, maka doa pagi akan diliburkan. Bagi kaum muda atau mudi, mari bergabung di ibadah pemuda yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore secara onsite bertempat di gereja. Lalu ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua hari Sabtu setiap jam 6 sore, ibadah diadakan secara onsite di gereja. Bagi kaum wanita Allah,
Hadirilah ibadah WBI Kata Rizo setiap hari Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga, jam setengah 4 sore bertempat di gereja. Jangan lewatkan kesempatan di setiap ibadah komisi yang akan memberkati hidup kita. Selamat bagi para jemaat yang berulang tahun minggu ini. Pertama, Saudari Ivani, Ibu Linawati, dan Saudara Timotius Saputra. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan siapkan persembahan kita. Dan saat ini juga kita akan membawa persembahan 10-an juga. Persembahan 10-an bisa langsung dibawa secara langsung atau juga bisa ditransfer lewat bank yang tersedia atau lewat QR yang sudah disiapkan bagi gereja. Kita siapkan persembahan kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau kerjakan pada saat ini. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang Kau nyatakan dalam hari-hari kami. Dan kami juga mau bawa persembahan persepuluhan dalam rumah-Mu. Setiap uang yang kami bawa dan kami persembahkan, bagimulah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sebelah kanan nanti akan bawa persembahan sebelah kanan, yang sebelah kiri dan paling kiri kami persilakan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita boleh secara bergilir, ya nggak usah tertutup-tutup ya. Senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kami silakan. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Ivani, buat Ibu Linawati, juga buat Saudara Timotius Saputra. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan, kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan tatangan
baik juga persepuluhan yang kami berikan dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah satu bukti kasih kami kepada Tuhan. Kalau kami lebih mencintai Tuhan daripada harta kami. Kami tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Dan kami juga mau mendukung plan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Supaya di dalam rumah Tuhan tersedia makanan bagi hamba-hambamu. Dan kami percaya Engkau yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu seperti apa yang Tuhan sudah janjikan. Tingkap-tingkap langit yang di tempat perbenaran-Mu yang melimpah akan dibukakan. Dan berkat-berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan kami. Amin. Sampai berkelimpahan. Kami percaya anugerah Allah juga memproteksi dan membungkus hidup kami. Memagari kami, keluar masuk kami dari rumah kami. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan kami dipagari oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah sumber kehidupan kami yang memberkati. Memberkati buat semua hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan perjalanan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Amin. Kami berdoa Tuhan dengan penuh sukacita juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia. Buat saudari Ivani, buat Ibu Linawati, buat saudara Timotius Saputra, kami percaya Engkau Allah sumber kehidupan. Melimpahkan berkat apa yang menjadi masa depan, kerinduan, harapan, cita-cita mereka. Allah yang menggenapi yang terbaik buat hidup mereka. Amin. Bahkan kami berdoa biarlah perlindungan Allah yang membungkus hidup mereka. Kesehatan mereka terpelihara supaya baik keadaan mereka selalu. Bahkan Tuhan kami berdoa mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Amin. Tambah hidup semakin berkenan mengasihi Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami bersyukur buat gereja kami. Engkau yang terus menuntun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menjadikan sebuah wadah yang besar. Yang menjangkau banyak jiwa. Untuk kami boleh bertumbuh dewasa. Mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus bersama-sama. Menjadi umat kepunyaan Tuhan yang kudus. Milik kepunyaan Allah sendiri. Dan kami boleh siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberkati mulai dari gembala jemaat, pengurus jemaat, pengurus komisi, semua pelayan-pelayan, bahkan seluruh umat Tuhan. Berikan kesatuan hati, Amin. seia sekata. Amin. Untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami. Kami umat-Mu bersatu hati memberkati tanah air kami. Bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bumi Indonesia. Tuhan berkati tanah Indonesia. Biar dijauhkan dari segala macam, segala bahaya. Dari bencana-bencana alam. Dari kejahatan-kejahatan. Tuhan jauhkan semua. Kami percaya anugerah Allah tercurah buat bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Tuhan menolong mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah. Sampai kepada kepemerintahan yang terkecil. RW dan RT di lingkungan kami masing-masing. Amin. Tuhan berkati. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bekerja untuk membawa kesejahteraan, kebaikan bagi Indonesia. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu yang melindungi Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi global. Indonesia masih dalam keadaan baik, terpelihara. Oleh karena itu Tuhan berkati bangsa kami. Amin. Biar perekonomian tetap stabil, neraca perdagangan tetap surplus. Tuhan memberkati harga minyak dunia yang saat ini semakin tidak terkendali. Tuhan tolong bangsa kami. Amin. Tuhan berkati Indonesia supaya tetap bisa mengendalikan segala sesuatunya karena Tuhan yang ada di dalamnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu secara khusus buat perang yang saat ini berlangsung Tuhan. Kami mohon pertolongan biar Tuhan jamah setiap pihak supaya mereka boleh mengadakan perdamaian. Dan sungguh-sungguh perdamaian dunia ini dapat tercipta di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan buat setiap kami dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, dan apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan Allah ada di atasnya. Amin. Membuat apa yang kami usahakan, kami kerjakan dijadikan berhasil dan beruntung. Amin. Bahkan kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang membutuhkan usaha yang baru, kami percaya Tuhan Allah sumber kehidupan kami, menolong dan memberkati kami, memberikan yang terbaik buat kami. Amin. Dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu tercurah buat kami. Amin. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kesenangan di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.